Nah, ini sudah direkam ya. Oke, saya ulang lagi berarti. Nah, hari ini insya Allah kita akan mempelajari mad yang kadarnya sampai 6 harokat. Nah, di mad yang kadarnya 6 harokat, ini disebabkan karena sukun. Kemarin di pertemuan sebelumnya kan kita belajar yang sebab sukun bisa 2, bisa 4, bisa 6, namanya mad arid li sukun. Nah, kalau yang ini, yang pembahasan berikutnya disebabkan karena sukun, dia dibacanya hanya 6 harokat. Nggak bisa 2, nggak bisa 4, cuman bisa 6. Dalam setiap kondisi. Nah, dalam sukun, nah ini kan penyebabnya sukun nih. Nah, di sini ada 2 poin yang nantinya akan kita pelajari. Pertama, sukun yang berada dalam satu kata. Yang kedua, sukun yang berada dalam satu huruf. Karena nanti ada jenis huruf yang punya sukun. Saya hapus dulu, sudah ditulis ya. Oke, monggo. Oke. Nah, kita bahas dulu yang disebabkan oleh kata. Oleh satu kata. Nah, kita akan bahas yang di bagian satu kata. Nah, di sini yang bagian satu kata, itu nanti namanya mad lazim. Dua-duanya ya, namanya mad lazim. Baik yang kata atau huruf. Namanya nanti mad lazim. Cuma nanti jenisnya beda-beda. Tapi walaupun jenisnya beda, cara bacanya tetap sama. Ini cuma bentuk penamaan aja. Namanya beda, tapi cara bacanya nanti tetap sama 6 harokat. Ada namanya mad lazim. Jadi kalau sebelumnya kan kita belajar ada mad apa? Ada mad mad dari mad tabi'i dulu, ada mad tabi'i, kemudian ada di bawahnya kan mad jaiz munfasil, mad bada, mad iwad. ya mad iwad. Kemudian Ada mad silah. mad silah, mad silah. Ya, nah sekarang kita masuk ke jenis mad lazim namanya, yang 6 harokat. Yang ditandainya dengan tanda bendera setelahnya tasydid. Nah, mad lazim ini nantinya kan ada yang berbentuk dalam satu kata, ada yang berbentuk dalam huruf. Nah, kita bahas dulu yang bentuk dalam satu kata. Mad lazim kilmi namanya. Tolong jangan dinyalakan ya mikrofonnya. Nah, kita bahas yang dalam satu kata. Itu namanya kilmi. Mad lazim kilmi. Mad lazim kilmi itu berada dalam satu kata. Kalau kita kembali ke pelajaran bahasa Arab kemarin kayak fa'ala itu satu kata, atau yang fa'lalanya itu juga satu kata. Intinya yang berada dalam satu kata. Kayak ja'a itu satu kata, qul satu kata, dan seterusnya. Yang kilmi, mad lazim kilmi namanya. Nah, mad lazim kilmi ini nantinya kebagi jadi 2. Ada mad lazim kilmi yang sebentar. Ada mad lazim kilmi yang nantinya bertasydid. Nah, kalau yang bertasydid namanya nanti musaqqal. Ini cuma nama aja ya. Kalau kita nggak paham musaqqalnya, fahamin aja dari sisi tasydidnya. Ada yang tanpa tasydid. Kalau ini berarti istilahnya dengan sukun. Namanya mukhaffaf. Punten Ustadz, musaqqal itu setelah T ada S-nya Ustadz. Yang mana Ibu? Tasdid.
Yang tasdid musaqqal itu kurang Hah? S atau emang seperti itu tulisannya Ustaz? Oh, Di tulisan di layar. layar ya? Iya, Ya, musaqqal, bentar. Nah, gini. baik Ustaz, syukur. Nah, yang kedua mukhaffaf. Ini nanti sebabnya karena sukun. Tasydid itu kan juga sebenarnya ada sukun kan? Karena tasydid itu ibarat dua huruf. Nah, maka bisa dicatat dulu sebelum kita lanjut ke penjelasan. Jadi ada mad lazim. Kita bahas dulu dari sisi yang kilmi. Kilmi itu berarti dari sisi huruf. Nah, kilmi ini terbagi jadi dua disebabkan karena tasydid, namanya mutsaqqal. Yang kedua disebabkan oleh sukun, namanya mukhaffaf. Sudah ditulis semua? Halo Ustaz. Yang lain sudah? Iya, sudah. Oke, saya hapus ya. Nah, kita bahas terlebih dahulu yang bagian tasydid atau mad lazim kilmi mutsaqqal. Saya hapus dulu. Kita bahas yang mad lazim kilmi mutsaqqal. Nah, ini mad lazim kilmi karena kilmi ya, berarti berada dalam satu kata. Dan karena dia mutsaqqal berarti ketemunya dengan tasydid. Nah, karena ini diawali dengan mad, berarti kita akan selalu bertemu dengan huruf mad. Huruf mad kan ada huruf alif, ada huruf waw, ada huruf ya. Nah, salah satu di antara ketiga itu. Contohnya seperti apa? Nah, kita bisa lihat di surat Al-Fatihah. Coba bisa sama-sama dibuka surat Al-Fatihah. Di ayat terakhir, ayat ke-7. Waladdallin. Nah, itu di kata dotnya kan di situ panjang. Dotnya panjang. Nah, panjangnya ada alif kan di sini. Nah, alifnya ketemu dengan tasydid. Tasydid di lam. Jadi alif ketemu dengan tasydid nih di sini. Nah, tasydid itu ibarat dua huruf. Kalau ada tasydid itu ibarat dua huruf. Yang satu sukun, yang satunya tasydid. Nah, berarti di sini alifnya ketemu dengan lam sukun. Jelas? Yang Mushaf Madinah yang bendera ya Ustadz. Yang waladhdallin, jangan dulu ke tandanya. Kita fokus pada Oh, satu katanya. baik, baik, Fokus pada satu kata sesuai dengan dijelaskan. baik. Punten Ustaz. Ya. Ya, berarti kesimpulannya adalah setelah matobi'i ada huruf bertasdid ya Ustaz ya. Karena khawatirnya kita akan apa ini kan dua-duanya ada tasdid nih Ustaz. Di bo dan lam. Ada tasdidnya juga gitu Ustaz. Dan juga Oh yang iya, iya. kemarin kita juga pernah baca kalimat sohoh itu kan juga sodnya ada tasdidnya, khoknya ada tasdidnya. Jadi setelah ya Ustaz, ya, setelah Iya, maktobi'i, maksudnya itu. yang setelah matobi'i. Ya Atau baik kita Ustaz. cari ini ya, cari surat lain yang nggak ada tasdid. Biar nggak bingung, coba buka surat Nah, ya. Al-Haqqah. Iya baik Ustaz. Karena sementara ini dua dua kata itu yang kita temui Ustaz. Jadi masih agak rancu. Oke baik Ustaz.
Ya, kita ganti dulu ke surat. Surat Al-Haqqah itu surat 69. Surat Al-Haqqah surat 69. Baik Ustadz, sudah ketemu. Udah ya? Nah, Iya, ini yang Haqqah ada satu tasydid nih. iya. Nah, perhatikan di sini, setelah H itu kan ada alif. Nah, setelah alifnya ada tasydid. Jadi yang dilihat tasydidnya bukan di sebelum alif, bukan di H, atau kalau yang tadi di surat Al-Fatihah bukan di dotnya, tapi setelah alifnya, bukan sebelum alifnya. Nah, kalau setelah alif kan berarti di sini ada huruf qaf. Nah, itu yang dilihat tasydid. Nah, jadi di sini ada alif ketemu tasydid. Nah, ini mad lazim kilmi. Kenapa kilmi? Karena haqqah itu satu kata. Mana penyebab sukunnya? Kan mad lazim itu disebabkan oleh sukun. Nah, kalau kita lihat, tasydid itu ibarat dua huruf. Yang pertama, kalau qaf tasydid berarti ada dua qaf. Ada dua qaf nih di sini. Qaf yang pertama sukun, qaf yang kedua berharokat. Berarti alifnya ketemu duluan dengan qaf yang sukun. Makanya di sini terjadi hukum mad lazim. Harus dibaca 6 harokat. Nah, jenisnya kilmi. Kenapa kilmi? Karena satu kata dan kilminya kilmi musaqqal. Kenapa musaqqal? Karena tasydid. Jelas ini? Tasdisnya setelah tanda bendera itu ya Ustaz ya. Iya, betul. Setelah tanda benderanya ya. Iya, iya. Bukan sebelum. Nah, Ustaz, jadi maaf mau nanya ya, Ustaz, apakah kilmi dengan kalimi sama? sama, Ibu. Ah, baik. Terima kasih Ustaz. Jelas? Ada yang ditanyakan dulu? Oke, jelas ya. Alhamdulillah. Jadi ada alif ketemu dengan huruf yang bertasydid. Nah, makanya ini juga salah satu faedah yang bisa kita temukan kalau kita bingung ini itu sukun atau bukan gitu. Kita lihat aja tandanya. Kalau ada tanda bendera ketemu dengan tasydid setelahnya. Jadi setelahnya nih, kalau setelahnya berarti di bagian qafnya, atau kalau yang tadi di Al-Fatihah berarti di bagian lamnya, bukan di dodnya. Nah, berarti itu terjadi mad lazim kilmi yang harus dibaca 6 harokat. Harus dibaca 6 harokat. Contoh lain ya, supaya kita nggak terpaku dengan contoh yang ini. Nah, biar ada tasydid dua-duanya. Tapi kita pakai surat lain. Coba buka di surat An-Nazi'at. Di surat An-Nazi'at. Ya, surah ayat berapa Ustaz? An-Nazi'at ayat 34. Nah, kalau ini ada dua tasydid ya. Nah, di sini ada dua tasydid. Kalau yang tadi jelas ya, tasydid yang dimaksud setelah alif. Nah, di sini pun tasydid yang dimaksud adalah setelah alif, berarti di huruf mim, bukan di huruf to. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah tasydid setelah huruf alif, alifnya, atau tasydid setelah
tanda benderanya. Nah, tasydid setelah tanda benderanya kan ada mim. Kalau tasydid sebelum tanda bendera ada to. Jadi yang dilihat adalah tasydid setelah huruf bendera. Berarti di sini ada tomah. Nah, di sini terjadi mad lazim kilmi. Kenapa kilmi? Karena tomah satu kata. Kenapa musaqal? Karena dia dalam keadaan bertasydid. Jadi di sini, nah di ayat 34 ada 3 jenis mad ya. Faizanya mad tabi'i, ja'atinya itu adalah mad wajib muttasil, tomah itu mad lazim kilmi musaqqal. Jadi yang dilihat adalah tanda bendera setelah setelah apa? Tanda setelah bendera, bukan sebelum. Nah, satu lagi ya. Coba lihat di surat Abasa, surat setelahnya. Di ayat 33. Nah, surat Abasa ayat 33. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Nah, lihat huruf bertasydid setelah alif. Ada di huruf kho. Nah, tanda tasydidnya yang dilihat yang setelah tanda bendera. Berarti ada huruf kho, bukan huruf sod. Nah, ini juga mad lazim kilmi musaqqal. Satu lagi. Di surat Ad-Duha. Di surat Ad-Duha sudah. Surah keberapa? Ustaz lupa. Aduh, Pak. Kenapa, Bu? Surah 93. Terima kasih. Di ayat ke-7. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, ini dotnya nggak ada tasydid. Nah, lihat setelah tanda benderanya ada tasydid. Tasydidnya berarti di huruf lam. Nah, itu mad lazim kilmi musaqqal. Nah, jadi kalau kita melihat tanda bendera setelahnya tasydid, itu pasti mad lazim kilmi musaqqal. Namanya pasti itu, mad lazim kilmi musaqqal. Wajib harus dibaca 6 harokat. Jelas ibu-ibu, paham semua sebelum kita lanjut? Ustadz, ini mau dilanjut dengan penjelasan panjangnya atau tidak, Ustadz? Saya mau ada pertanyaan tentang panjangnya, Ustadz. Panjang gimana maksudnya, Bu? Kan 6 harokat, Ustadz. Punten kalau ini pertanyaannya lebih dulu. Jadi 6 harokat itu kan berarti panjangnya itu kalau kita bayang-bayangkan kan kalau misalnya matobi itu kan 2. Kemudian mad arid sukun itu mungkin ada yang 4 gitu ya Ustaz. Nah, kan kalau misalkan 6 itu kan berarti lebih dari keduanya itu Ustaz ya. Jadi panjang sekali gitu ya Ustaz ya. Nah, kalau seandainya sekira-kiranya gitu Ustaz kita baca gitu melebihi dari panjang matobi'i aja gitu seperti mad arid sukun misalnya hanya 4 gitu Ustaz ya, tidak sampai panjang sekali gitu Ustaz. Itu kira-kira bisa nggak ambil jalan tengahnya yang penting lebih atau memang harus pas dengan 6 harokat karena terkait dengan 6 harokat itu panjangnya juga kan kita masih agak ngira-ngira gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz kalau itu? Nah, kalau seperti itu kita nggak boleh. Karena bacaan mad itu diambil langsung dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah yang langsung menentukan kadarnya. Walaupun nanti ke depannya itu para ulama yang menjelaskan jenis-jenis madnya.
harus dibaca berapa, berapa, dan berapa. Tapi dari contoh yang Rasulullah SAW contohkan, itu beliau membedakan mana yang 2, mana yang 4, dan mana yang 6. Jadi kita harus tetap mengikuti kaidah yang Rasulullah SAW contohkan, bukan hanya dari sisi yang penting lebih dari mad tabi'iynya. Ber- Berarti benar-benar harus kita pelajari panjang 6 itu ya Ustadz ya. Iya, Panjang betul. 6 itu harus benar-benar dilatih benar ya Ustadz ya. Sehingga tidak berkurang gitu Ustadz ya. Karena sementara ini Ustadz mungkin di kebanyakan kita gitu ya. Ya udah yang penting lebih panjang dari mad tabi'i atau mad arid disukun gitu ya. Mungkin kategorinya masih 5 gitu sebenarnya tapi sudah selesai gitu Ustaz. Itu yang terjadi Ustaz. Mm-mm. Oke baik Ustaz, paham Ustaz. Ya, seperti itu. Oh, maaf Ustadz, barusan saya terang. Itu Ad-Duha ayat 7 ya? Ad-Duha ayat Oh ya, ayat ke-7. ya ya. Oke, nggak ada lagi ya? Kita lanjut berarti. Nah, mad lazim kilmi musaqqal sudah selesai. Kita lanjut ke mad lazim masih kilmi ya. Jadi kilmi ada 2 jenis nih. Ada kilmi musaqqal berarti sebabnya karena tasydid. Ada kilmi mukhaffaf. Mukhaffaf. Kalau mukhaffaf nggak ketemu tasydid. Kalau tadi kenapa musaqqal? Musaqqal itu ibaratnya dikategorikan berat gitu karena ketemu tasydid. Kalau yang namanya tasydid kan harus ada penekanan tertentu kan. Nah, kalau mukhaffaf itu yang ringannya. Kenapa ringan? Karena dia ketemu dengan eh, apa nih namanya? Sukun, bukan ketemu dengan tasydid. Nah, untuk mad lazim kilmi mukhaffaf ini dia cuman ada 2 di dalam Al-Qur'an. Adanya di surat Yunus. Silakan dibuka surat Yunus Surah keberapa itu Yunus? 10. Punten ayatnya berapa Ustaz? Ayat 51. Surat 10, surat Yunus ayat 51. Yang al-ana ya Ustaz ya? Iya. Baik Ustaz. Nah, ayatnya asumma iza ma waqa'a amantum bih. Nah, setelah amantum bih, di situ ada kata al-ana. Sudah ketemu Ibu? Sudah. Sudah Ustaz. Oke. Nah, ini lihat di sini al-an itu a, kemudian ketemu dengan huruf lam sukun. Huruf A, sebenarnya tulisan aslinya kayak gini ya. Kalau kita nulis dengan hamzahnya, biar lebih jelas tulisan hamzahnya. Kalau di kemana kan cuman alif dan ada alif kecil di situ. Kita tulis versi dengan yang ada penulisan hamzahnya seperti ini. A. Nah, kemudian di sini ada alif. Setelah alif ada lam sukun. Ya Ustaz. Maaf Dari Ustaz,
Maaf Ustadz, ini nanya, jadi alif pertama yang 6 harokat ya? Kalau alif kedua itu badal ya, setelah sukun ya? Nah, Mumtaz, ya yang itu sukun. Alif yang keduanya sukun, alif yang Ya. pertamanya mad lazim kilmi Badal. mukhaffaf. Oh, alif pertama yang wajib hilmi mukofal. Iya, Mukofal. yang pertama. Kalau yang kedua itu badal. Iya, saya kadang kalau cara bacanya ini gimana? Gitu ya. Iya. Nah, gitu ya. Iya, betul. 6 harokat. Suka rancu bacanya kalau yang pertama tuh. Nah. Alhamdulillah sekarang jelas ya. Iya, iya. Nah, di sini kenapa bisa mad lazim kilmi? Perhatikan ada alif ketemu dengan sukun. Lamnya sukun. Nah, mad lazim kilmi mukhaffaf itu kan ketemunya sukun. Kalau mad lazim kilmi musaqqal, tandanya dengan tasydid. Itu tanda yang paling gampang kita lihat. Kalau mad lazim kilmi mukhaffaf, nah di sini nggak ada tasydid nih. Karena memang nggak bertasydid tapi sukun. Tapi kita bisa pelajari cara bacanya dengan belajar seperti ini. Ketika ada alif ketemu dengan sukun seperti ini, nah berarti dia harus dibaca 6 harokat. Jadi cara bacanya seperti ini. Thumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Nah, seperti itu. Dibaca panjang. Sampai 6 harokat. Berarti lamnya dialirkan dulu sedikit ya Ustadz ya? Enggak disentak Selalu. ya? Iya. Nah, kalau disentak itu yang tasydid. Baik, baik. Kalau yang sukun, nah dialirkan. Nah, untuk yang ini, cuman ada 2 ya, tadi saya sampaikan di Al-Quran, di surat Yunus ayat 51, dan masih di surat Yunus, tapi di ayat 91-nya. Lafaznya sama-sama al-an. Bisa dilihat. Ayat 51 yang tadi kita lihat, nah ayat yang berikutnya ada di ayat 91. Nah, dengan ini mad lazim kilmi selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke mad lazim harfi yang selanjutnya? Kalau saya usul, bagaimana kalau kita praktek dulu Ustadz? Kadang suka lupa kalau nggak praktek. Iya, cara Oke. bacanya, cara Iya, bacanya. cari mat-matnya itu mulai dari mat tobi yang 3 itu sampai mat apa tuh yang kita sudah pelajari. Mat far'i ya, mat far'i yang mat wajib mutasim dan jaid mufasil ya. Iya. Sama Oke, itu kita jadikan di pertemuan berikutnya ya. Oh iya boleh. Saya kan nggak ikut. Ustadz, boleh tanya? Ya. Berarti yang mat lazim ilmi tadi hanya ada di al-ana ya? Iya, yang mukhaffaf ya. Ya, yang mukhaffaf. Iya, kalau yang mukhaffaf cuma ada 2, lafaznya sama-sama al-ana. Nah, dan dua-duanya hanya ada di surat Yunus. Iya, betul. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, nggak ada yang ditanyakan ya? Nah, sekarang Bacanya, sebentar Ustaz. Bacanya ya. jadinya A-nya dipanjangin, terus diisi sukun, baru-baru A. Nah, coba benar. Nah, gitu. Iya, kayak gitu. Al-ana. Al-ana. Ada Ya.
ada jeda, ada bukan jeda ya. Waktu waktu menyukunkan lam itu, mohon maaf, suara saya agak bergetar. Al, nah begitu ya. Iya gitu. Baik. Oke, sudah. Jadi saya lanjut ke mad lazim berikutnya. Bentar, saya hapus dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Masih sama-sama mad lazim. Cuman bedanya kan mad lazim itu ada dua. Ada kilmi. Kilmi itu berarti dari bentuk satu kata. Yang tadi kan kita pelajari bolin atau toma atau hakoh. Itu semuanya dalam bentuk satu kata. Nah, yang kemudian ada juga selain bentuk kata ya, ada bentuk huruf. Namanya mad lazim harfi. Namanya mad lazim harfi. Nah, mad lazim harfi juga sama kebagi jadi dua. Ada yang mustaqolnya, berarti kalau mustaqol ada tasydidnya. Ada juga yang mukhaffaf. Kalau mukhaffaf berarti nggak ada tasydidnya. Sebabnya karena sukun. Nah, kita bahas dulu yang harfi. Harfi yang musaqol dulu. Musaqol. Nah, cuman ketika kita belajar yang ini, kita harus benar-benar memahami nama setiap huruf. Nama hijaiyahnya ya, nama hijaiyahnya. Contohnya misalnya alif. Alif itu kan kalau kita bedah namanya ya, alifun. Itu nama alif, alifun. Begitupun huruf ba. Baun. Itu nama aslinya. Sebelum kita kasih harokat ya. Taun. Jimun. Kemudian haun. Khoun. Zayun. Misalnya yang jim dulu. Jimun. Ini kan kalau kita nulis huruf jim kayak gini nih. Jim. Kalau misalnya kita kasih harokat fathah jadi ja. Kalau kasih harokat kasroh jadi ju. Jadi ji. Kalau harokat dhamma jadi ju. Nah, ini kita bentuk menulis dalam bentuk hurufnya. Tapi kalau kita pengen nulis bentuk namanya gimana? Jim. Jim itu tulisannya kayak gimana sih? Jim itu kayak gini nih. Jimun. Jimun. Jim. Nah, ini sering kita kan baca jim. Nah, ini tulisan jim nih. Nama hurufnya ya, jimun. Jimun. Atau kayak misalnya huruf dod gitu. Dod. Dod itu kayak gimana sih tulisannya? Dodun. Dodun. Nah, jadi ada panjangnya dulu. Dodun. Jimun. Alifun. Kemudian baun. Taun. Itu panjang dulu. Saun. Jimun. Haun. Kemudian khoun, shinun, sinun. Nah, itu ada panjang-panjangnya. Mimun. Karena ini nanti yang jadi basic untuk memahami mad lazim harfi musaqqal. Jelas ya, setiap nama biasanya ada sisi madnya di dalamnya. Ustadz, punten nanya Ya, dulu boleh Ustadz? Ya. Jadi huruf dot itu ujungnya dal ya Ustadz ya? iya, dodun. Berarti enggak kalau kita baca satu-satu sesuai dengan bunyi aslinya atau huruf satu-satunya berarti di ujungnya itu tidak tafkhim ya Ustadz? Tidak tebal ya Ustadz ya? Iya, dodun. Gitu ya ya. Karena dia sudah berharokat jadi dalnya hilang ya Ustadz gitu. Seperti kayak Iya, gitu ya Ustadz betul. ya? Kalau Oke baik. diharokatin berarti namanya udah hilang. Udah jadi Oke. huruf vokal gitu. Siap, baik Ustadz. Itu matikannya mem atau nun, Ustaz. Tadi seperti jimum, bab Jimun. mun ya, oh nun ya, Mim. mem. Oh, Jimun.
cimun, cimum, bab, Iya. bab, babum, babum. Ya, gitu Ustaz. Kenapa? Baun, bukan babun. Baun. Oh, baum. Un, pakai hamzah. Baun. Oke, Ustaz. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, kita mulai ke mad lazim harfi musaqqal. Nah, mad lazim harfi itu biasanya berada di pembuka-pembuka surat yang hurufnya tuh huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah tuh yang kalau pembuka suratnya kayak alif lam mim, alif lam ro, nun, kemudian apa lagi? Qaf, kaf, ya, ain, sin, shad, dan seterusnya. Intinya pembuka-pembuka huruf yang dibuka dengan awalan-awalan huruf. Paham? Nah, contohnya di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah kan cuma ada 3 huruf ya. Ada alif, ada huruf lam, ada huruf mim. Nah, tulisannya di mushaf kan kayak gini. Alif, lam, mim. Nah, alifnya dibaca 2 harokat, kemudian lamnya dibaca 6 harokat, begitupun mimnya. Kenapa lamnya bisa dibaca harokat? Kita bedah nama-nama hurufnya. Alif dulu. Alif kenapa cuma dibaca 2 harokat? Alif, lam, alif, maaf, nggak dibaca harokat. Nggak dibaca 2 harokat, tapi nggak dibaca panjang. Alif. Karena nama alif itu nggak ada panjangnya. Cuman gini aja. Alifun. Alifun. Nah, nggak ada panjangnya kan? Alifun. Makanya ketika kita baca surat Al-Baqarah, alif, 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 a, lam, fa. Alif, nggak panjang. Berbeda dengan lam. Nah, kenapa lam itu bisa dibaca sampai 6 harokat? Kenapa bisa seperti itu? Karena, ini saya hapus dulu yang alifnya. Nama lam itu kan lamun. Jadi nama hurufnya lamun. Lamun. La, kemudian dikasih alif panjang. Lamun. Kemudian mimnya sukun. Di dhammah tain. Cuman kan nanti akan mati dia ketemu dengan mim. Begitupun nama mim. Mimun. Mimun. Nah, mimun. Nah, yang lam dulu. Lamun. La-nya kan panjang. La-nya panjang. La. Terus ada mim kan di belakangnya. Nah, mim ini, mim yang di lam ketemu dengan mim yang ini. Nah, 2 huruf yang sama ketemu nanti jadi disatuin, jadi tasydid. Makanya di sini terjadi nih. Alif yang ada di lam ketemu dengan tasydid mim. Alif lam. Makanya kenapa di situ dibacanya 6 harokat. Karena ada mim yang bertasydid. Makanya kita akan menahan dulu mimnya kan. Jadi seperti ini. Alif lam mim. Jadi mimnya sempat ditahan dulu. Kenapa? Karena mim tasydid. Mim tasydid jelas itu adalah hukum gunnah. Kemudian kenapa mimnya dibaca 6 harokat juga? Nah, coba lihat di sini namanya mimun. Setelah mimnya ada ya. Setelah ya-nya ada mim. Mim apa? Mim yang dikasih harokat dhammah tain. Tapi dia nanti diwakofin, otomatis dhammah tainnya akan jadi sukun kan? Jadi mimun. Nah, di sini huruf mad ketemu dengan huruf sukun. Nah, berarti mad lazim yang mukhaffafnya. Nah, jadi di sini alif lam mim. Alif yang pertama ini nggak ada huruf, nggak ada hukum mad. Lamnya mad lazim harfi mutsaqal, mimnya mad lazim harfi mukhaffaf. Jelas? Gimana Ustaz? Ulang lagi Ustaz. Oke, saya ulang lagi. Yang terakhir itu nih. Yang mana nih? Yang lamnya, lam sama Yang tasdidnya menjadi mim. Mimnya menjadi tasdid itu.
Mad lazim mukhaffaf dan mad lazim apa tadi? Ada dua hukum kan sih tadi. Lam dan mim. Iya, musakol dan mukhaffaf. Gimana tadi Bu Nur dan Boros? Ya, yang terakhir itu Ustaz, yang keterangan yang musakal mukaf itu, yang malam itu, yang kalimat terakhir tadi Ustaz. Oke, gini dulu. Musakol itu kalau ada tasydid ya. Ya. Kalau mukhaffaf, kalau nggak ada tasydid, tapi jadi sukun huruf akhirnya. Oke. Oke. Nah, yang kita yang musakol dulu ya. Yang Ya. mim. Yang di sini nih. Nah, nama huruf mim itu kan mimun. Mimun. Oke? Mimun. Oke. Nah, huruf mim akhirnya mimun itu kan berharokat ya, dhammah tain. Nah, ketika kita waqaf, otomatis dhammah tainnya akan dirubah jadi sukun. Mim. Jadi gitu kan? Ya, Gimana? ya itu. Ya, jadi kan seperti itu kan? Jadi Kalau saya mikirnya kan nanti lam gitu, lam kan matikan jangan dulu ke mim. lam, Bu. Jangan dulu ke Oh. lam. Kita di mim dulu. Saya lagi Oh, bahas ya. yang mim, Oh, bukan di lam. baik. Ya, mim ya. Ya, mimun ketika waqaf jadi sukun. Ya. Ya. Nah, ketika sukun, otomatis kan huruf ya itu kan huruf mad ya. Apalagi sebelumnya harokat kasroh. Nah, ketemu dengan huruf sukun, nah ini terjadi mad lazim. Kayak yang tadi, mad lazim, mad lazim yang mukhaffafnya. Kalau mad lazim mukhaffaf kan ketemunya sukun. Nah, mim di sini kan jadi sukun. Sukunnya karena di ujung. Iya, karena di ujung. Mau dimatikan. Betul. Matikan. Mim. Jelas Ibu, itu kenapa di sini tetap dibaca 6 harokat. Iya. Mim. Ya, Maaf Ustadz, kalau apa salah nih, apa begini nih pengertian saya. Alif lam mim. Jadi la panjangnya itu la-nya 6 harokat, asal katanya mungkin dari lamun gitu ya Ustadz ya. Lamun. La-nya asal katanya lamun, mim tasdidnya asal katanya mimun gitu. Bukan. Nanti. Saya satu-satu dulu ya, yang Boros dulu. Yang Boros sudah paham belum? Paham Ustadz, karena Ustadz menerangkan dari awal kata mimun itu tadi. Kalau di tempat lain cuman pokoknya begini gitu. Jadi sekarang lebih jelas banget dari kata ya. Udah Ustadz. Sudah paham ya? Jadi misalnya contoh lain kayak nun gitu ya, kan ada awal surat yang ada nunnya gitu kan, nun gitu. Lalu pas surah apa itu, berarti kayak gitu ya. Jadi yang diwakafkan sehingga oke. Ya. Atau jangan ke situ deh. Coba kita dilihat di surat Al-Fatihah aja, di ayat pertama misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan mimnya berharokat kasroh. Ya. Nah, karena dia waqaf, mimnya jadi sukun. Rahim. Ya. Baik. Paham Ustaz, insya Allah. Nah, itu maksudnya. Oke, sekarang sebentar Ustaz. Jadi barusan Ustaz menjelaskan bahwa ini mimun itu karena waqaf jadi mim gitu itu. Yang silakan dianalogkan tadi dengan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya. Enggak, Ibu. Sebentar, saya malah jadi pusing dengar pertanyaan Ibu. Gimana? Kan tadi menjelaskan mimun ya, mimun terakhir. Nah, itu mim kan bukan mimun tapi mim gitu loh. Terus tadi kan Ustaz menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Mim kan kasroh tapi jadi sukun gitu maksudnya. Iya, tadi saya ngasih analogi aja. Kalau mimun ketika disukunkan akan jadi sukun juga. Nggak akan jadi mimun. Sama dengan ar-rahimi atau al-alamina.
Ketika wakof dia akan hilang harokat yang ada di mim dan nunnya. Ya, ya, ya. Pak Ustadz, saya ini coba yang di alif lamin yang itu lamnya itu dia jadi mad harfi mustakal karena dia alifnya ketemu mim sukun. Dan dia yang mimnya itu dia disebut mukafaf karena dia diwakafkan jadi sukun. Bukan. Bukan. Oke, saya jelasin lagi ya. Iya. Saya hapus aja dulu yang ada di layar. Jadi gini, di surat Al-Baqarah itu kan ada 3 huruf. Ada alif, ada huruf lam, ada huruf mim. Iya. Nah, alif itu kan kalau ditulis namanya alifun. Alifun. Nah, ini nama huruf alif nih. Alifun. Nama huruf alif itu alifun. Nama huruf lam itu jadi panjang. Lamun. Ini nama huruf lam. Sama kayak nama jimun, baun. Ini nama hurufnya. Kemudian nama huruf mim. Nama huruf mim. Mimun. Nama huruf mim. Mimun. Nah, kita bahas lagi. Yang alifun itu nggak panjang. Alif. Kenapa nggak panjang? Nah, coba lihat namanya. Nggak ada indikator yang membuat dia panjang kan? Alifnya nggak ada, iya-nya nggak ada, waw-nya nggak ada. Nah, sekarang yang lam. Yang lam, kalau kita lihat namanya ada panjang tuh setelah la-nya. Alif. Lamun. Ya kan? Lamun. Panjang. Nah, tapi karena di ujung akhir huruf lam itu namanya ada mim kan? Iya. Ada mim. Huruf lam kan di sini ada huruf mim lagi. Iya. Nah, jadi ada 2 mim bertemu nih. Nah, kalau 2 huruf yang sama bertemu, itu akan jadi tasydid. Jelas ibu-ibu? Huruf mim yang ada di huruf lam dengan nama huruf mim di awal ini kan bertemu nih. Mim sama mim. Ya, mim sama mim otomatis jadi tasydid. Makanya di surat Al-Baqarah mimnya di atas ada tanda tasydid. Ya. Nah, kalau udah tasydid kan berarti namanya musaqqal. Musaqqal. Iya. Ya kan? Iya. Nah, namanya musaqqal. Nah, kemudian yang mimun, nah kalau di sini kan nggak ada tasydid nih. Iya. Tapi mimnya karena dia jadi waqaf, otomatis yang tadinya harokatnya dhammah jadi sukun. Nah, kalau tadi kan kalau yang musaqqal itu ketemu tasydid. Kalau ketemu sukun berarti mukhaffaf. Iya, berarti kalau kita bedah, lamnya ini namanya mad lazim harfi musaqqal karena ketemu tasydid. Kalau yang mimnya mad lazim harfi mukhaffaf karena ketemu sukun. Iya. Di saya nggak ada tasdidnya, Ustadz. Jangan dilihat tanda yang ada di mushaf. Pahamin di penjelasannya aja. Baik. Kalau nggak ada tasdidnya, kita bisa lihat dari namanya. Oh, mim ketemu mim. Berarti secara hukum akan jadi tasdid. Gitu aja. Secara hukum. Baik. Pak Ustadz. Bu Sri, jelas? Sebentar, Bu Ida. Ya. Iya, Bu Sri, jelas? Iya, sekarang udah jelas. Tadi saya kan asal katanya, iya. Pengertian saya itu seperti itu sebenarnya, cuman penjelasan saya aja yang salah tuh. Namun,
Ya, bukan asal kata ya, tapi nama huruf. Nama huruf ya. Jadi Nama Iya, jadi kita harus tahu nama hurufnya ya Ustadz ya. iya. Kalau selama ini kan misalnya kita belajar ikro nih. Nah, di buku ikro itu kita nggak nyebutin huruf, tapi udah nyebutin nama huruf plus vokal. Kayak misalnya A, ba pakai harokat fathah tuh, pakai vokal A semua. Atau ketika pakai kasroh berarti vokal I semua. Atau pakai dhamma berarti vokal U semua. Jadinya makanya A, I, U, ba, bi, bu, ta, ti, tu. Nah, itu udah pakai vokal. Nah, sekarang kita lagi bahas nama huruf. Bu Nur, gimana jelas? Ya, insya Allah. Ya Oke. tadi yang saya maksud tadi juga itu ke mim di mimun di huruf lam ketemu dengan mim mi di huruf mimnya itu kan Tasdid. ketemu itu jadi Terus tasdid mimnya itu lagi. ya sama dengan pengertian itu tadi. Ya, oke. Nah, Bu Ida mah mau nanya apa? Saya bukan bertanya Pak Ustadz, hanya sebagai tambahan pemahaman saya Ustadz ya. Jadi untuk idgom musakol ini apa idgom musakol harfi ya Ustadz ya. Iya, harfi. Ya, musakol harfi itu jadi kita cara membacanya diidgomkan Ustadz. Bisa seperti itu Kak. Jadi dimasukkan mim gitu Iya, kan. kan mim Diidgom. ketemu mim. Ya. Jadi supaya lebih palos pemahaman saya, jadi ketika ada huruf yang berharoka yang jadi dia ada idgomnya gitu, seperti mim ketemu mim, alif lam kan ada idgoman tuh mim lam ke mimnya itu kan dimasukin ke mim ketemu mim jadi kan idgom mutamasilan kalau di tajwidnya Ustadz ya. Jadi saya pahamnya diidgomkan. Jadi ketika ada idgom itu termasuk musyakol. Seperti itu Ustadz, menurut pemahaman saya. Iya, betul. Betul, Bu Ida. Ya, nanti yang satu lagi, yang kaliminya, walau dolin, kan itu juga masuk idgom juga Ustadz ya. Dol ke lam kan, jadi idgom bilaguna. Jadi kita masukkan langsung, jadi itu termasuk idgom yang dimasukkan maksudnya jadi musyakol. Jadi diidgomkan karena ada idgom. Itu cara membacanya. Iya. Itu Ustaz, betul? Iya, seperti itu. Ya. Bukan Ustaz. Nah, untuk yang belum paham apa yang dimaksud dengan Bu Ida, nah idgom yang kan kita belajar idgom bilaguna dan idgom biguna. Jadi bisa pahamin dengan versi yang lain. Tasdid aja gitu, kalau kita belum paham. Oke, yang ini udah jelas ya, alif lam mim. Kenapa dia lam dan mimnya dibaca 6 harokat? Ya. Insyaallah. Oke, kita lanjut nih. Jadi yang lamnya itu masuk ke harfi musaqqal, yang mimnya masuk ke harfi mukhaffaf. Nah, sekarang saya masuk ke contoh yang lain nih, masih alif lam ya. Tapi bukan dengan mim. Nah, gantinya dengan huruf yang lain, yaitu dengan huruf ro. Nah, nama huruf ro itu adalah ro'un. Nama huruf ro adalah ro'un. Nah, di sini yang lamnya tidak akan jadi mad lazim harfi musaqqal. Kenapa? Karena mimnya nggak ketemu dengan mim lagi. Tapi mimnya ketemu dengan ro. Nah, di sini kan nggak terjadi gunnah ya. Berarti alifnya ketemu cuma dengan huruf mim aja. Nah, di sini berarti mimnya nanti kan akan disukunkan. Lam. Ya kan, cara bacanya kan lam. Nah, berarti di sini bukan mad lazim harfi musaqqal, tapi yang mukhaffaf. Ya, karena tanwinnya udah diganti jadi sukun. Jadi kan nanti bacanya kayak gini. Alif lam ro. Nah, lam mimnya tuh disukunin. Lam ro. Jelas Ibu-ibu?
Jelas, Ustaz. Nah, Contohnya di kalau surah jelas, apa? coba saya pengen tes ya. Misalnya ada di surat Qaf nih, surat 50. Nah, nama huruf Qaf itu gini. Nama huruf Qaf itu Qafun. Nama huruf Qaf itu Qafun. Nah, kira-kira di ayat ini Qafnya akan jadi mad lazim apa? Mad lazim mukhaffaf harfi, Ustaz. Kenapa? Karena tidak bertasdid, tidak bertemu tasdid, hanya dengan sukun. Nah, iya betul. Jadi kan nama hurufnya Qafun, tapi karena dia akan dibaca Qaf, nah fa-nya disukunkan. Berarti alifnya ketemu dengan fa sukun, nah terjadilah bentuk mad lazim harfi mukhaffaf. Begitupun yang di surat Nun. Di surat Nun itu surat setelah Al-Mulk. Nun itu nama hurufnya Nunun. Nun itu nama hurufnya Nunun. Nah, ketika dibaca Nun. Nah, ini juga jadi mad lazim harfi mukhaffaf. Kenapa? Karena nunnya yang tadinya dhammah tain berubah jadi sukun. Nun. Nah, jadi mad lazim harfi mukhaffaf. Jelas Ibu-ibu? Ada yang ditanyakan sampai sini? Ustaz, Jelas. Ustaz, Bu Iva. Ya, Ibu Iva. Jadi mungkin kesimpulan saya itu mad lazim mukhaffaf harfi itu bisa kita katakan bahwa dia itu adalah huruf yang tunggal ya Ustadz ya. Tidak terkait dengan selain tadi penjelasan Bu Ida bahwa dia itu karena sukun gitu ya Ustadz ya. Mungkin bisa nggak Ustadz ditambahkan bahwa dia itu huruf yang tunggal. Tidak ada huruf setelahnya gitu Ustadz. Jadi tidak berhubungan dengan huruf setelahnya. Iya, bisa karena kita membaca huruf per huruf. Ya, baik Ustadz. Jadi tidak dihubungkan dengan huruf berikutnya ya Ustadz ya. Setiap yang tunggal berarti dia bisa kita katakan mad lazim mukhaffaf harfi. Tapi kalau misalkan mad lazim mustaqal harfi itu kita lihat dulu yang di depannya apakah dia itu disebabkan sukun atau syiddah gitu tasdid. Jadi kalau tasdid itu berarti dia masuknya ke mad lazim mustaqal gitu Ustaz ya. Iya gitu. Insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jelas semua ya? Nah, kalau jelas semua, PR-nya, udah PR nih. Ini juga sebagai bentuk latihan nanti ya, insya Allah pekan depan. Nah, cari semua jenis mad, dari semua yang kita sudah pelajari, 2 aja, setiap jenis madnya 2 aja, kayak mad tobi'inya 2, mad mad badalnya 2, mad silah sugronya 2, mad iwadnya 2, kemudian mad far'i semuanya 2. Nah, kemudian khusus untuk mad lazim, nah nanti dijelaskan ya. Dijelaskan seperti yang tadi saya jelaskan. Misalnya kayak alif lam mim. Kayak tadi lam itu misalnya lam itu namanya lamun. Seperti itu. Jadi masing-masing 2. Kecuali mad lazim itu nanti sambil ada penjelasannya. Ustadz, yang PR lazimnya berarti mukhaffaf dan musaqal, harfi dan kalimi Ustadz, dua-duanya. Iya, betul, dua-duanya.
Satu itunya dua aja, Berarti dua mad lazim soal. ada ini Ustaz. Ada 4 ya Ustaz ya mad lazimnya berarti. Iya, mad lazim kesimpulannya jadi ada 4 ya. Mad Empat. lazim ilminya 2, mad lazim harfinya 2. Lazim ya, 2. Muhafaf dan musakol. Ya. Soalnya dua-dua Ustadz untuk tobiin 2, musakol itu dua-dua gitu. Iya gitu. Contohnya. Dua-dua. Harus di satu ayat atau bisa beda-beda ayat, Ustaz? Beda-beda bebas. Baik, terima kasih. Oke, kalau nggak ada lagi, saya kembalikan ke Bu Afani. Oh, iya, Ustaz. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai disampaikan oleh Pak Ustadz. Semoga kita dapat menerimanya dan memahaminya dengan baik. Sebelum kita akhirin pertemuan ini, kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut membaca surat kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ya? Allahumma bihamdika asyhadu an la Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan saya dan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak Ustadz semua yang apa yang Pak Ustadz berikan dapat memberi barokah untuk Pak Ustadz, terutama untuk Pak Ustadz dan juga untuk kita-kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tanzil. Jazakallahu khairan. Terima kasih Bu-ibu semua. Semoga kita sehat selalu. Amin amin. Cindy hanya